Salam jumpa kembali bersama dalam seri Pohon Kehidupan. Apa yang disebut dengan akar rohani? Panduan membaca dan menafsirkan bab 2 seri Pohon Kehidupan, buku 1 berakar. Bab 2 ini sangat menentukan karena disinilah penulis mendefinisikan istilah kunci yang akan dipakai dalam seluruh buku. Apa itu akar rohani? Karena itu bab ini bukan terutama peringatan dan juga bukan daftar masalah. Bab ini adalah bab kerangka berpikir. Jika Anda salah memahami bab 2, Anda akan membaca bab-bab selanjutnya sebagai daftar dosa, daftar luka, atau daftar hal yang harus diperbaiki. Padahal buku ini sedang mengajak kita untuk memahami bagaimana hidup rohani bekerja dari dalam keluar. Fokus utama dari bab ini adalah apa yang sedang dikerjakan buku ini. Saat membaca bab 2, perhatikan satu fokus utama, yaitu akar rohani bukan perilaku. Akar rohani adalah sumber terdalam kehidupan. Buku ini sengaja menggeser perhatian pembaca dari yang tampak ke yang tersembunyi, dari buah ke akar, dari apa yang salah ke dari mana hidup ini mendapat suplai. Ini bukan sekedar ilustrasi pohon. Ini adalah cara Alkitab membaca manusia. Kunci hermeneutik atau cara membaca bab ini dengan benar. Ada satu kesalahan cara baca yang sangat umum, yaitu membaca akar sebagai kebiasaan buruk. Padahal bab ini dengan jelas menegaskan akar tidak sama dengan kebiasaan. Akar tidak sama dengan karakter luar. Akar tidak sama dengan temperamen. Akar rohani adalah identitas terdalam, tempat rasa aman bertumbuh, sumber dari nilai diri. Itu bicara kelekatan jiwa, keyakinan yang tidak pernah diucapkan. Nah, karena itu saudara, saat buku ini berbicara tentang akar pahit, cinta uang, atau akar-akar buruk yang lain, ini bukan sedang menghakimi perilaku, melainkan sedang menyingkapkan sumber batin. Kalau bab ini dibaca dengan salah, ini akan berat. Tapi kalau kita membaca sebagai pembentukan rohani, ini akan membebaskan saudara. Mari kita lihat cerita atau posisi bab 2 dalam perjalanan seluruh kisah ini. Bab 2 ini berdiri tepat setelah bab 1 yang membangun narasi atau kisah Alkitab tentang pohon kehidupan. Jadi perhatikan urutannya sangat penting. Bab 1, pohon dalam cerita Alkitab. Ini gambar besarnya. Bab 2, apa itu akar rohani? Di sini saya sebutkan tentang definisi kerjanya. Bab 3, bicara tentang 3 kebutuhan dasar manusia. Ini isi akar. Bab 4-7, akar-akar yang rusak. Bagaimana kita mendiagnosisnya. Dan bab selanjutnya, pemulihan atau penyembuhan. Artinya bab 2 ini lensa, cara kita melihat. Jadi bagaimana kita membaca bab 2? Saat membaca ulang bab 2, saya sarankan 3 hal. Fokus dalam 3 hal. Pertama, perhatikan kata sumber dalam buku ini yang berulang kali menekankan apa yang menjadi sumber Anda. Itulah yang menjadi masa depan Anda. Bacalah setiap bagian dengan pertanyaan. Dari mana bagian hidup ini disuplai? Yang kedua, perhatikan fungsi akar, bukan jenisnya dulu. Sebelum Anda memikirkan akar apa yang saya miliki, perhatikan dulu. Akar menyerap akar
atau akar menyerap. Akar itu menopang, akar itu menentukan buah. Ini akan mencegah Anda untuk membaca buku ini secara defensif atau dengan sikap hati yang bertahan. Yang ketiga, jangan lompat ke bab selanjutnya terlalu cepat. Bab ini ingin menumbuhkan kesadaran batin, bukan langsung kepada solusi. Dan sebagai penutup, kita kembali ke buku. Saudara, video ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan bacaan Anda. Ia hanya menemani Anda membaca bab 2 dengan lebih jujur, dengan lebih tenang. Bab ini tidak meminta Anda untuk memperbaiki diri atau menghakimi diri atau coba membuktikan sesuatu. Tidak. Bab ini hanya mengajukan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Dari mana hidup saya, hidup saudara selama ini mendapatkan suplai? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan seluruh perjalanan Anda di buku ini. Karena sebelum Tuhan menyentuh buah, Ia selalu lebih dahulu menyentuh akar. Selamat membaca, Bapak.